Halo semuanya, selamat datang di Lekomi Belajar Bersama Belajar Ekonomi. Bersama saya, Laili Gabriela Syahan, yang akan memandu episode kali ini. Nah, untuk episode kali ini kita akan memahami perekonomian terbuka. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi kali ini, yang pertama, melalui pemutaran video perekonomian terbuka, siswa dapat mengidentifikasi manfaat keuntungan dari perdagangan internasional. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan konsep kurs tukar valuta asing melalui penayangan video interaktif tentang perekonomian terbuka. Yang ketiga, itu ada setelah pemutaran video interaktif tentang perekonomian terbuka, siswa dapat menganalisis konsep tarif, kuota, larangan impor, subsidi, premi, diskriminasi harga, dan doping dalam perdagangan internasional. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi peran neraca pembayaran dalam kestabilan ekonomi nasional melalui pemutaran video. Nah, yang terakhir, setelah menonton video ini, peserta didik dapat menjelaskan dampak kebijakan perdagangan internasional terhadap produsen lokal dan konsumen. Setelah kita memahami tujuan pembelajaran video perekonomian terbuka, mari Sobat Lekomi kita kupas satu-satu dari pembahasan materi kali ini. Nah, ada yang tahu nggak apa itu perekonomian terbuka? Singkatnya, perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi yang memungkinkan perdagangan barang dan jasa antara negara. Perekonomian ini membuka peluang besar bagi kemajuan negara, tetapi juga memiliki tantangan. Dalam video ini, kita akan mempelajari 5 poin penting. Yang pertama, manfaat, keuntungan, dan faktor pendorong perdagangan internasional. Yang kedua, kurs tukar valuta asing dan neraca pembayaran. Yang ketiga, kebijakan perdagangan internasional seperti tarif, kuota, dan subsidi. Yang keempat, peran neraca pembayaran dalam kestabilan ekonomi nasional. Yang terakhir, dampak kebijakan perdagangan internasional terhadap produsen lokal dan konsumen. Nah, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu manfaat, keuntungan, dan faktor pendorong perdagangan internasional. Apakah kamu tahu manfaat dan keuntungan perdagangan internasional? Perdagangan internasional memberikan banyak manfaat seperti memperluas pasar. Nah, negara dapat menjual produk mereka ke luar negeri. Yang kedua, meningkatkan efisiensi ekonomi. Negara fokus pada produk yang mereka kuasai. Yang ketiga, itu meningkatkan akses ke teknologi. Melalui impor, negara dapat mengadopsi teknologi baru. Yang keempat, memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Produk yang lebih beragam dan murah tersedia untuk konsumen. Selain itu, perdagangan internasional dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing global. Setelah kita mempelajari manfaat dan keuntungan perdagangan internasional, sekarang kita masuk pada faktor pendorong perdagangan internasional. Lalu, apa yang mendorong perdagangan internasional? Ada beberapa faktor. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Tidak semua negara memiliki sumber daya yang sama. Yang kedua, keunggulan biaya produksi. Beberapa negara mampu memproduksi barang yang lebih murah. Yang ketiga, perbedaan teknologi. Negara-negara dengan teknologi maju memiliki keunggulan
kompetitif. Yang keempat, globalisasi. Transportasi dan komunikasi yang lebih maju mempercepat pertukaran barang dan jasa. Sekarang kita masuk ke statement yang kedua, yaitu kurs tukar valuta asing dan neraca pembayaran. Kurs tukar valuta asing. Kurs tukar valuta asing adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Kurs ini mempengaruhi harga barang ekspor dan impor. Pada ilustrasi ini, seseorang yang membeli produk impor dengan harga lebih mahal karena kurs melemah. Jika kurs rupiah melemah terhadap dolar, harga barang impor menjadi lebih mahal. Sebaliknya, jika rupiah menguat, barang impor lebih murah. Nah, kita sudah memahami kurs tukar valuta asing. Sekarang kita masuk pada bagian kedua, yaitu neraca pembayaran. Neraca pembayaran. Pada neraca pembayaran mencatat seluruh transaksi ekonomi antara negara dengan dunia internasional. Jika ekspor lebih dari impor, terjadi surplus. Sebaliknya, impor lebih besar menyebabkan defisit. Lalu, apa peran neraca pembayaran dalam kestabilan ekonomi nasional? Yang pertama, mengukur daya saing ekonomi. Surplus menunjukkan kekuatan ekonomi dalam perdagangan internasional. Yang kedua, mengendalikan inflasi. Surplus membantu stabilisasi nilai tukar mata uang sehingga inflasi terkendali. Yang terakhir atau yang ketiga, meningkatkan investasi asing. Neraca pembayaran yang stabil menarik investor luar negeri untuk menanamkan modalnya. Nah, kita masuk pada statement yang ketiga atau statement yang terakhir. Materi ini tidak kalah penting juga, yaitu kebijakan perdagangan internasional. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu kebijakan utama dalam perdagangan internasional. Ada berbagai kebijakan yang digunakan untuk mengatur perdagangan internasional. Yang pertama, tarif. Tarif adalah pajak impor untuk melindungi produsen lokal. Yang kedua, ada kuota. Kuota itu adalah batas maksimum barang impor. Yang ketiga, larangan impor. Larangan impor itu adalah pembatasan barang tertentu masuk ke negara. Yang keempat, ada subsidi. Subsidi adalah bantuan pemerintah kepada produsen lokal. Yang kelima, ada premi. Premi adalah insentif untuk mendorong ekspor. Yang keenam, ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga ini adalah menjual barang lebih murah di luar negeri. Yang ketujuh, ada dumping. Dumping ini adalah menjual barang di bawah harga produksi di pasar internasional. Kita sudah tahu apa-apa saja kebijakan utama dalam perdagangan internasional. Nah, setiap kebijakan yang dilakukan akan mengakibatkan dampak. Nah, pada bagian yang kedua ini kita akan membahas dampak kebijakan perdagangan. Setiap kebijakan perdagangan internasional memiliki dampak langsung baik untuk produsen lokal maupun konsumen. Yang pertama, bagi produsen lokal. Kebijakan tarif dan subsidi membantu melindungi produk dalam negeri dari persaingan asing. Namun, proteksi yang berlebihan dapat membuat produsen lokal kurang inovatif. Yang kedua, bagi konsumen. Kebijakan seperti tarif dan kuota dapat meningkatkan harga barang impor sehingga pilihan konsumen menjadi terbatas. Sebaliknya, dumping dapat menguntungkan konsumen dengan harga murah tetapi merugikan produsen lokal. Nah, kebijakan-kebijakan ini dapat melindungi produsen lokal dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga dapat meningkatkan harga barang impor untuk konsumen. Nah, tanpa sadar kita telah sampai pada akhir dari episode kali ini. Kita telah mempelajari banyaknya manfaat perdagangan internasional,
kurs valuta asing, neraca pembayaran, dan kebijakan perdagangan internasional. Perekonomian terbuka memberikan peluang besar, tetapi juga membutuhkan kebijakan yang bijak untuk menjaga keseimbangan perekonomian. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya bersama saya, Ria Syahan, pamit undur diri. Tetap semangat belajar dan terus memahami dunia ekonomi. Sampai jumpa sobat Lekomi. Belajar bersama, belajar ekonomi. Terima kasih, bye-bye.